Amanda Berry. You need police, fire, ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now. Itu adalah panggilan darurat yang sulit dipercaya. Hampir seperti permohonan dari alam kubur. Amanda Berry. I've been on the news for the last 10 years. Hilang selama 10 tahun dan dianggap sudah meninggal. Amanda Berry ternyata masih hidup. Amanda telah menghilang pada bulan April tahun 2003. It's just getting too hard. If anybody knows anything about my daughter, I wish somebody would come forward. Because somebody out there knows something. Menghilang selama 1 dekade, lokasi penculik sebenarnya tidak jauh dari rumahnya. Ditawan hanya beberapa kilo jauhnya oleh pria ini, Ariel Castro, seorang sopir bus sekolah. Dia dikurung dan dilecehkan secara seksual bersama dengan 2 tawanan muda lainnya, Michelle Knight dan Gina De Jesus. Hello, what's up guys? Selamat datang kembali di Crime on TV channel. Saya ingatkan kembali bahwa cerita kriminal yang terjadi di video ini berdasarkan kisah nyata, bukan film. Jadi, selamat menonton. Setelah ditawan di rumah Ariel Castro selama 1 dekade, Amanda Berry melarikan diri dari penculiknya pada tahun 2013 dan membebaskan korban lainnya, Gina De Jesus dan Michelle Knight. Kelalaian Castro, pergi keluar dan tidak mengunci pintu, membuat Amanda yang saat itu berusia 26 tahun tidak hanya membebaskan dirinya sendiri, tetapi juga 2 wanita muda lainnya yang diculik dan dipenjarakan Castro, Michelle Knight dan Gina De Jesus. Selain itu, Amanda berhasil membebaskan putrinya yang berusia 6 tahun, Jocelyn, yang merupakan anak Castro darinya. Polisi Cleveland terkejut mendengar panggilan darurat 911 Amanda Berry setelah dia melarikan diri. Karena dia baru berusia 16 tahun ketika pertama kali menghilang, banyak yang sudah lama berasumsi bahwa dia sudah meninggal. Amanda Mary Berry lahir pada tanggal 22 April tahun 1986 dan tumbuh besar di daerah Cleveland, Ohio. Saat remaja, ia telah mendapat pekerjaan di Burger King setempat. Namun suatu hari, ia tidak pulang ke rumah setelah bekerja. Pada tanggal 21 April tahun 2003, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-17, Amanda Berry menghilang saat berjalan pulang dari Burger King. Kemudian terungkap bahwa seorang sopir bus sekolah bernama Ariel Castro telah membujuknya masuk ke mobilnya dengan mengatakan bahwa putrinya sedang menunggunya di rumah. Amanda Berry dan putri Castro, Arlene, adalah teman lama satu sekolah di Wilbur Wright, Cleveland. Amanda mengira ia akan bertemu kembali dengan sahabat lamanya di rumah Castro. Namun, Castro justru membekap dan melecehkannya dengan agresif, lalu merantainya dan berjanji jika ia diam, Castro akan membawanya pulang. Sejak saat itu, 1 dekade penahanannya pun dimulai. Ariel Castro lahir di Puerto Rico pada 10 Juli tahun 1960. Saat masih kecil, ia pindah ke Cleveland, Ohio, tempat tinggal anggota keluarga besarnya. Pada tahun 1992, Castro membeli rumah di 2207 Seymour Avenue. Dia awalnya tinggal di sana bersama istri dan 4 anaknya. Namun, Castro diduga melakukan kekerasan terhadap istrinya. Pada tahun 1996, istrinya meninggalkannya dan mengambil hak asuh atas anak-anak mereka. Mungkin karena kesepian, Castro memiliki rencana gila untuk melakukan penculikan. Sementara itu, ibu Amanda, Lowana Miller, segera melaporkan putrinya hilang dan dengan panik meminta bantuan polisi untuk menemukannya. Pada tahap awal penyelidikan, pihak berwenang menganggap Amanda sebagai pelarian. Namun, kasus tersebut berubah menjadi lebih mengerikan seminggu setelah hilangnya Amanda, seorang pria tak dikenal menggunakan ponselnya untuk menghubungi ibunya. Penelepon itu berkata, "Saya bersama Amanda, dia baik-baik saja dan akan pulang dalam beberapa hari." Panggilan ini membuat pihak berwenang yakin bahwa Amanda bukan sedang melarikan diri dari rumah.
Hal ini juga meningkatkan kekhawatiran Miller akan keselamatan putrinya. Dia semakin bertekad untuk mencari dan membawanya pulang. Namun, meskipun Miller berupaya agar nama putrinya tetap terekspos di media, Amanda tetap menjadi tahanan di rumah Castro. Castro secara rutin menyiksa Amanda secara fisik, seksual, dan emosional selama ditawan. Namun ternyata Amanda bukan satu-satunya yang mengalami kengerian yang tak terlukiskan di tangannya. Dia juga telah menculik Michelle Knight yang berusia 21 tahun sekitar setahun sebelumnya. Dan kemudian sekitar 1 tahun setelah penculikan Amanda, Castro juga menculik Gina De Jesus yang berusia 14 tahun. Ketiga korban sangat menderita akibat penganiayaan Castro. Dia menjadikan mereka sebagai boneka mainan yang bisa dimainkan setiap saat olehnya. Michelle Knight hamil beberapa kali akibat pemerkosaan Castro. Dia menderita luka yang sangat parah selama kehamilannya karena dia menyiksa dan memukulinya hingga keguguran beberapa kali. Akan tetapi, ketika Amanda hamil beberapa tahun setelah ditawan, Castro memutuskan untuk melahirkan bayi itu. Amanda akhirnya melahirkan putrinya dan diberi nama Jocelyn. Dia lahir pada hari Natal tahun 2006. Bayi itu lahir di kolam renang tiup dan dilahirkan dengan bantuan Michelle. Amanda langsung merasa bahwa dia mungkin mendapat kesempatan untuk melarikan diri dari rumah Castro, tetapi dia tidak akan pernah pergi tanpa putrinya dan rekan-rekan tawanannya. Pada tanggal 6 Mei tahun 2013, kesempatan Amanda Berry untuk bebas akhirnya datang. 10 tahun setelah penculikannya, Amanda yang saat itu sudah berusia 26 tahun, menyadari bahwa pintu kamar tidurnya dibiarkan tidak terkunci oleh Ariel Castro untuk pertama kalinya. Karena Castro tampaknya sudah keluar rumah, Amanda menyelinap ke bawah dan menyadari bahwa salah satu dari 2 pintu depan yang dijaga ketat juga dibiarkan terbuka. Jantung saya langsung berdebar kencang, kenang Amanda saat itu. Saya seperti, haruskah saya mengambil risiko ini? Jika saya akan melakukannya, saya harus melakukannya sekarang. Amanda berhasil memasukkan tangannya ke dalam pintu anti badai yang dikunci dan mulai berteriak minta tolong. Ia akhirnya menarik perhatian salah satu tetangga Castro, Charles Ramsey. Dia menanggapi teriakan Amanda. Ramsey awalnya mencoba menarik pintu agar terbuka. Namun, ketika itu tidak berhasil, ia menendangnya untuk melepaskannya dari engselnya. Amanda akhirnya bisa keluar dan kemudian memerintahkan putrinya Jocelyn, yang saat itu berusia 6 tahun, untuk merangkak keluar. Ramsey kemudian mengingat pengalaman mengejutkan itu dalam sebuah wawancara berita lokal yang akhirnya menjadi viral. Namun saat itu, Ramsey berasumsi bahwa gadis itu adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia tidak menyadari bahwa gadis itu adalah Amanda Berry, gadis yang menghilang 1 dekade lalu, karena ia berasumsi bahwa Amanda sudah meninggal. Begitu pula banyak orang lain, hingga Amanda menemukan tetangga lain yang memiliki telepon yang mengizinkannya menggunakannya untuk menelpon 911. Ramsey dan orang-orang tidak pernah menyangka bahwa Ariel Castro adalah pelaku penculikan yang selama ini bertetangga dekat dengan mereka. Bahkan dia sering makan barbecue bersama Ariel Castro. Selama panggilan darurat 911, Amanda memberitahu operator siapa dirinya dan sudah berapa lama ia menghilang. Ia juga mengungkapkan nama penculiknya. Tak lama kemudian, polisi tiba di rumah Ariel Castro untuk membebaskan Michelle Knight dan Gina De Jesus yang masih berada di dalam penahanan. Castro segera terlacak di tempat parkir McDonald's dan langsung ditangkap oleh polisi yang mengatakan kepadanya bahwa ia akan menghadapi beberapa tuduhan serius. Setelah Amanda Berry, putrinya Michelle Knight dan Gina De Jesus diselamatkan dari tahanan, mereka semua dibawa ke rumah sakit Metro Health untuk menerima perawatan. Amanda kemudian mengungkapkan bahwa ia selalu takut Ariel Castro akan menyiksa Jocelyn muda saat mereka masih terjebak di rumahnya. Namun untungnya, ia mengatakan bahwa Castro tidak pernah menyentuh gadis itu. Amanda telah mengajari Jocelyn cara membaca dan menulis, jadi dia tidak terlalu jauh tertinggal dalam pendidikannya. Sementara itu, Castro dijebloskan ke balik jeruji besi dan didakwa dengan sejumlah tuduhan pemerkosaan, penculikan, dan pembunuhan. Dakwaan pembunuhan itu muncul karena perannya dalam memukul Michelle untuk menggugurkan kandungannya. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2013, Castro akhirnya mengaku bersalah atas 937 dakwaan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.
Namun, baru 1 bulan menjalani hukuman seumur hidupnya, Castro yang berusia 53 tahun gantung diri di sel penjaranya dengan kain spray. Seiring berjalannya waktu, Amanda dan yang lainnya menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar kurungan, berhubungan kembali dengan orang-orang yang mereka cintai. Namun, tragisnya, Amanda tidak akan pernah melihat ibunya lagi, karena ibunya, Lowana Miller, telah meninggal karena gagal jantung pada tahun 2006, yang saat itu berjuang mencari keberadaan putrinya. Sebagian orang menyalahkan seorang cenayang bernama Sylvia Brown atas kematian Miller, karena Brown telah memberitahu Miller pada episode The Montel Williams Show tahun 2004 bahwa putrinya telah meninggal. Seorang anggota Dewan Kota yang menghabiskan waktu bersama Miller sebelum kematiannya menyatakan dia benar-benar meninggal karena patah hati. Meskipun Amanda sangat terpukul saat mengetahui ibunya telah tiada, ia bertekad untuk tidak membiarkan kerja keras ibunya kandas bersamanya. Sejak penculikan tahun 2013, Amanda Berry, Michelle Knight, dan Gina DeJesus telah berbicara di depan umum tentang pengalaman mereka selama ditawan dan telah mendedikasikan sebagian besar waktu mereka untuk membantu korban pelecehan lainnya dan memberi dukungan kepada keluarga korban yang hilang. Amanda sendiri mulai memandu segmen harian untuk stasiun TV Cleveland Fox 8 News pada tahun 2017 yang berjudul Missing with Amanda Berry. Segmen ini menyoroti kasus-kasus anak-anak dan orang dewasa yang hilang di wilayah Cleveland dengan harapan dapat memulangkan mereka dengan selamat. Amanda mengatakan, ibunya adalah alasan besar mengapa dia mendedikasikan begitu banyak waktunya untuk pekerjaan penting ini. Setiap hari saya semakin berusaha keras untuk ibu saya. Dia berjuang keras untuk saya saat saya pergi, dan saya pikir sekarang saya mencoba menyelesaikan apa yang telah dia mulai untuk mereka yang hilang. Demikianlah guys, kisah tragis yang dialami Amanda Berry, wanita muda dan mandiri yang harus kehilangan masa mudanya karena peristiwa penculikan yang dia alami. Tetapi secara mengejutkan, Amanda selamat dan terus hidup untuk membantu orang-orang yang senasib dengannya. Dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil sisi positif agar kita terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bye-bye.